kadang-kadang di usia Pak Pol aja mungkin kalau ditanya mana surat nikahnya Bapak Ibu udah keningan, apalagi ditanya surat nikah Bapak Ibu. Acara inti dari Rakernis tahun 2023 adalah penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU oleh Ibu Kepala Kantor Wilayah dengan Disdukcapil Provinsi Lampung dan juga para kepala UPT dengan OBH serta penandatanganan nota kesepahaman dengan rutan kelas 2B KUI. Diharapkan dengan dilaksanakannya Rakernis dan penandatanganan MOU dapat mewujudkan percepatan perekaman, pemutakhiran, data dan validasi nomor kependudukan bagi warga binaan pemasyarakatan di lapas Rutan dan LPKA guna keperluan menjelang pemilu 2024 dan dapat memenuhi target kinerja Kemenkumham Lampung yaitu terpenuhinya data pemilih untuk pemilu 2024 pada lapas atau rutan seluruh Indonesia. Mari Bapak Ibu bicarakan kepada teman-teman ahlinya bagaimana ini mengendalikan ya peredaran HP di dalam. Nonsen kita bisa ya mengendalikan warga binaan kalau masih beredar HP itu di dalam. Ya, bagaimana caranya supaya kita akhirnya bisa menunjukkan kepada masyarakat kita serius gitu ya untuk memberikan pembinaan terbaik bagi teman-teman kita di dalam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya memandang kegiatan ini sangat-sangat penting dan marilah kita ikuti bersama dan kita bersyukur kepada Tuhan diberi kemampuan, kesempatan dan kepercayaan oleh negara. Kita syukuri, kita lakukan dengan ikhlas dan rela sehingga hasil daripada kegiatan ini sangat banyak manfaatnya buat kita semua. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Bila ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf dan saya menyatakan dengan mengucap syukur pada Tuhan kita nyatakan kegiatan ini dibuka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat karunia sehingga kita hari ini tetap diberi kesehatan, keselamatan untuk mengikuti kegiatan rapat kerja teknis pemasyarakatan dengan tema pemanfaatan teknologi informasi dalam pemutakhiran data pemilih untuk pemilu tahun 2024 di lapas dan rutan. Kepala Kantor Wilayah yang kami hormati, izinkan kami melaporkan tentang penyelenggaraan kegiatan. Yang pertama terkait dengan maksud untuk memenuhi target kinerja tahun 2023 bahwa dalam rangka terpenuhinya data pemilu untuk pemilu 2024 pada lapas rutan seluruh Indonesia. Yang kedua, melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan penginputan data narapidana dan tahanan pada aplikasi SDP dan kegiatan dalam rangka koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Dukcapil Provinsi, Kabupaten, dan Kota guna pemutakhiran serta validasi data narapidana dan tahanan. Yang kedua, tujuannya terpenuhinya data pemilih untuk pemilu 2024 di lapas dan rutan di Indonesia dalam pemutakhiran data narapidana dan tahanan yang termasuk ke dalam daftar penduduk potensial pemilihan JP4. Yang kedua, tercapainya nota kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung tentang percepatan perekaman, pemutakhiran data dan validasi nomor induk kependudukan bagi warga binaan untuk pemilu tahun 2024 di wilayah Provinsi Lampung. Dasarnya Undang-Undang
nomor 22 tahun 2022, peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, keputusan Menteri Hukum Kepala Dukcapil Provinsi Lampung beserta Bapak Kepala Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, serta teman-teman para KUPT se-Lampung dan kawan-kawan administrator di wilayah kantor wilayah Lampung. Dalam hal ini untuk memenuhi target daripada kegiatan rapat kerja teknis masyarakatan yang dengan tema pemanfaatan teknologi informasi dalam pemutahiran data pemilih untuk pemilu tahun 2024 di Lapas dan Rutan. Seperti kita ketahui bersama, setiap periode 5 tahunan menjelang daripada pemilu pilkada maupun pemilihan kepala daerah dan presiden, di lingkungan kerja kita pasti disibukkan dengan daftar pemilih sementara maupun daftar pemilih tetap, yang itu yang sudah puluhan tahun masa kerjanya di Lapas Rutan. Saya yakin mengalami hal itu memang pusing kita mengaturnya untuk memutakhirkan data-data itu. Seperti saya pribadi, mohon izin Pak Kepala Dinas, kebetulan waktu itu saya di Kasudit Pelayanan Tahanan yang ada di Direktorat Jenderal Masyarakatan, sampai detik sekarang saya perhatiin tidak selesai-selesai. Karena apa? Dengan adanya keluar masuk daripada narapidana yang masuk, yang keluar tanpa ada identitas yang resmi ketika dia masuk. Nah ini akhirnya di saat-saat menjelang adanya pemilu maupun pilkada pasti kita akan repot. Yang data itu setiap saat, setiap hari akan berubah. Yang sampai sekarang sudah ada SDP, agak mudah memantaunya. Tapi kalau zaman-zaman saya masih jadi kasih asumsi dulu, ya memang repot. Kalau sekarang bisa dipantau lewat SDP maupun kerjasama MOU yang sudah dibentuk oleh Direktorat Jenderal Masyarakatan dengan Direktur Jenderal Dukcapil ya Pak ya, kalau nggak salah. Nah, untuk itu apa-apa yang kiranya nanti menjadi permasalahan-permasalahan di wilayah kerja masing-masing pada teman-teman di UPT untuk bisa memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh para narasumber yang insya Allah di bidang teknologi informasinya juga ada. Nah, waktunya cukup lama. Mohon izin masing-masing nanti Bapak 1 jam kira-kira, kurang apa lebih Bapak? Ya, disesuaikan. Kalau bisa sebelum jam 1 kita selesai. Jadi insya Allah 1 jam ikut dengan tanya jawab. Sebelum jam 1 kita selesai. Rasa itu daripada sambutan saya berlama-lama, mari kita lanjutkan dengan pemaparan yang waktu akan saya berikan 1 jam. Yang pertama-tama untuk Bapak Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Lampung yang terhormat Bapak Ahmad Saifullah Sarjana Hukum. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, yang saya hormati, saya banggakan rekan sahabat Pak Kadip Pemasyarakatan Pak Farid dan jajarannya dari Kumham, jajaran dari. Jadi khusus divisi aja ini ya Pak Farid ya. Kalapas Pak. Bukan maksudnya yang divisinya. Dan rekan-rekan sekalian, para kepala UPT, Kalapas Karutan se-Provinsi Lampung yang hadir pada saat ini, yang tidak saya sebutkan, bisa sebutkan satu-satu, dan khusus Pak Moderator, Pak Heru ya,
Terima kasih. Di sini juga hadir Bu Murliana, beliau Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat. Ini Sri Kandinya Pesisir Barat yang kerjanya tidak di kantor aja, terus ke desa-desa pelosok untuk mencari masyarakat yang belum memiliki atau belum melakukan perekaman KTP elektronik. Karena kalau tidak punya KTP tapi KTP lama belum merekam, maka pihak BPJS saja itu tidak akan bisa mengaktifkan kartu BPJS-nya. Termasuk hal-hal lainnya. Sekarang pelayanan-pelayanan yang bersifatnya di Android saja semua basisnya dari NIK tapi yang sudah melakukan perekaman. Baik Bapak Ibu sekalian yang hadir, keliling kita jangan bosan-bosannya memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT bahwasanya hari yang berbahagia ini terkhusus bagi saya yang telah diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul bersama dengan Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan Allah berikan Bapak Ibu yang hadir di sini adalah sehat seluruhnya, dari mulai kemarin mungkin sudah datang kemudian sampai dengan nanti akhir kegiatan. Ini yang harus kita patut syukuri. Teriring salam dan salawat perjuangan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap menuju alam terang. Bapak Ibu sekalian, izinkan mempersingkat waktu seperti yang disampaikan oleh Pak Heru tadi. Saya di sini diberikan kehormatan Pak Kadip, Pak Fadil menyampaikan Pak Ahmad untuk jadi narasumber bagaimana dalam perkara kenis. Saya kira alhamdulillah, artinya ini dari 2 kali tahun ini ya. Kebetulan kemarin tentang apostail di Kumham juga, yang di Hotel Indonesia itu tidak salah. Ya, dan ini sekarang yang di Pemasyarakatan. Baik, mungkin saya di sini secara langsung ini mendukung tema Rakernis Pemasyarakatan dengan judul Pemaparan Teknologi Informasi dalam Pemotretan Data Pemilih untuk Pemilu tahun 2024 di Lapas Rutan. Artinya, saya tidak memaparkan bagaimana teknis tentang teknologi sesuatunya, tetapi saya mendukung bagaimana pemaparan data kependudukan yang harus didapatkan oleh para warga binaan. Nah, ini mungkin akan saya sampaikan, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Farid bahwa kita sudah memiliki inovasi besar dari Dirjen Dukcapil Pak Profesor Judan, Pak Dirjen, yaitu berupa KTP elektronik secara digital, atau kami menyebutnya identitas kependudukan digital. Baik, sebelumnya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Ini sekilas saja, sekilas pandang, mungkin supaya nanti suatu saat kita bertemu. Nama saya Ahmad Syaifullah, lahir di Cianjur, Jawa Barat, 9 Desember 69, jabatan Kadis Dukcapil Provinsi Lampung. Alhamdulillah, pangkat golongan pembina utama Madya 4D, istri cukup, istri 1, bukan 1 ada di mana, 1 aja ya insyaallah. Kemudian anak 3, ya alhamdulillah udah selesai di ITS 2, sekarang yang 2 di ITERA, yang satunya di STAN. Saat ini sedang di STAN. Saya kalau PNS saya baru 2015 PNS saya, tapi sebagai aparatur negara saya tahun lulus 92 dari Akademi Militer. Kemudian transformasi 2014 waktu itu ke pemerintahan, ya diizinkan oleh Panglima TNI atau permintaan kepala daerah diizinkan. Jadi lebih banyak saya memang di bidang intelijen dan operasi pun melaksanakan operasi di bidang intelijen. Saya kira itu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan langsung ke materi. Tidak apa-apa ya, agak kurang jelas karena memang pencahayaan seperti itulah. Mungkin berbeda kalau sepertinya layarnya adalah televisi yang smart TV, tapi karena ini berbasis InFocus pasti seperti ini. Bapak Ibu sekalian, ini perlu diketahui bahwa Dukcapil ini kami mengurus masyarakat ini dari mulai lahir sampai dengan meninggal untuk dokumen kependudukannya. Orang lahir dicatatkan di pendaftaran penduduk, kemudian dikeluarkan pencatatan sipilnya. Setelah itu beriring, berumur sampai dengan sebelum dewasa dikeluarkanlah kartu identitas anak.
Setelah dewasa dikeluarkanlah KTP elektronik. Setelah melakukan perekaman, sebelum mendapatkan identitas anak pada waktu selesai lahir, berdasarkan surat keterangan dari dokter atau rumah sakit atau bidan atau dukun bayi atau RT setempat yang diketahui oleh desanya, maka dikeluarkanlah akte kelahiran. Dewasa berikutnya, karena sudah menikah, karena kalau anak-anak ikut kartu keluarga daripada keluarganya, kalau sudah menikah diusahakan membuat kartu keluarga sendiri saja. Jadi kalau sepertinya Bapak Ibu punya putra putrinya baru menikah, ya kan, kemudian mau bawa mantunya ke rumah, karena rumahnya satu alamat, mungkin berbeda kamar atau berbeda rumah tapi dalam satu alamat, silakan, tidak ada masalah. Satu alamat boleh 2 kartu keluarga, boleh 3 kartu keluarga, tetapi nomornya berbeda. Tetapi kartu keluarga tidak boleh satu nik kepala keluarga 3, 2, atau 4. Mohon maaf, artinya kalau diizinkan, katanya supaya berlaku adil, suami bisa punya 3, 2, ya kan? Nah, istri 2, istri 3-nya cemburu kan kalau sepertinya di dalam kartu keluarganya nggak ada suaminya. Saya pengen juga istri 2, istri 3 juga. Nah, ini tidak boleh. Ini juga perlindungan terhadap ibu-ibu. Makanya Bu, nanti dengan KTP digital Ibu lihat kartu keluarganya, cek kira-kira, lah kok nama saya jadi kepala keluarga, suami saya kemana ya? Nah ini nggak apa-apa ya Bapak-Bapak ya. Ini sebagai juga perlindungan kepada kaum wanita juga. Karena banyak ya. Ini bukan anekdot. Ini terjadi. Istrinya masih memegang kartu yang lama, kartu keluarga yang lama. Dia tidak tahu kalau suaminya itu mengurus, sudah pindah buat kartu keluarga baru sana. Istrinya kan tahunya nama suaminya ada di situ kan. Pas tiba-tiba mau perbaikan, ya kan, karena mau foto rubah dari nggak jilbab jadi jilbab, diminta kartu keluarganya, terus sekaligus lah selain KTP keluarganya dibuatkan lagi kartu keluarganya. Pak dilihat, loh kok suami saya nggak ada. Kami Dukcapil tidak boleh melarang seorang kepala keluarga pada saat merubah, Pak harus izin istri, tidak boleh, tidak ada. Kami, ya, kemudian Pak harus izin dari RT, tidak. Ya, merubah data dokumen adalah hak daripada warga. Nah, disinilah Bapak Ibu, kami ada 2, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk adalah peristiwa daripada kegiatan penduduk tersebut. Pencatatan sipil ada peristiwa dari kejadian-kejadian penting, akte kelahiran, kemudian akte perkawinan bagi non muslim dicatatnya oleh Dukcapil, kemudian akte kematian, ya, dan peristiwa-peristiwa pencatatan sipil lainnya. Boleh nggak sepertinya kayak kemarin ya, seperti yang disampaikan dari Pak Kadip, termasuk dari Ibu Kakanwil, warga binaan, termasuk tadi Pak Heru juga katanya, kok susah sekali warga binaan ini tidak memiliki dokumen. Sebetulnya tidak. Warga binaan ini sudah memiliki datanya. Hanya saja ada yang belum merekam dan tidak merekam. Dan pada waktu yang bersangkutan dari awal, mulai dari tersangka, mulai dari terpidana, kemudian sudah masuk, datanya tidak pernah disinkronkan. Mohon maaf, kenapa? Karena saya pernah bagian jadi penyelidik. Bahkan sempat istilahnya ikut pada penyidikan. Pada waktu bertanya, kalau saya memang dari dulu sebelum saya ke Dukcapil, saya selalu tanya, nama siapa? Gak jelas juga siapa sebenarnya. Saya cari dokumen itu, gimana caranya dapat, supaya apa? Bisa menelusuri. Tetapi kebanyakan untuk dijadikan nanti secara terpidana itu jarang, hanya alias, alamat juga. Padahal sebetulnya pada waktu pertama terjadi penyidikan, untuk terus masuk kepada pengadilan, baik kepolisian, baik kejaksaan, itu sudah diberikan hak akses dari Ditjen Dukcapil. Tinggal masukkan nicknya saja, kalau diketahui, itu sudah datang data-datanya. Alamat tepatnya, kalau dia ngaku, saya nih orang Bandar Lampung. Setelah dilihat nicknya, oh bukan, yang bersangkutan rupanya udah pindah ke Cirebon. Hak aksesnya ada, termasuk Unham. Kemarin, imigrasi, saya masuk 2017, pembentukan Dukcapil Provinsi ini baru 2017 se-Indonesia. Baru 16 dari 34.
sekarang nambah provinsi kita jadi 38. Kumham, imigrasinya belum mau. Makanya sering tiba-tiba kejadian tidak sesuai NIK-nya. Tapi alhamdulillah 2021 kemarin setelah tadi itu kami desak dari kabupaten, kemudian dari provinsi, alhamdulillah akhirnya baru kerjasama 2021 kalau tidak salah dari Dijen Imigrasinya. Dan sekarang udah tinggal mudah masukkan NIK, sudah terlihat datanya. Ya. Nah sebetulnya dari pihak Dirjen Pemasyarakatan juga seperti itu. Jadi kalau ada yang masuk, tinggal sepertinya datanya, turun ke Kanwil, dikasihkan hak aksesnya, ada username-nya, ada password-nya, tinggal nyiapkan laptop saja sekarang, tidak perlu server. Karena sistemnya kita sudah siap terpusat. Masukkan NIK-nya, sudah ada data-datanya, tinggal disimpan. Bagi yang belum, tidak ketemu, baru nanti diinformasikan ke Dukcapil. Kemarin yang dari lapas wanita, siapa ya? Ada ya, yang datang ke kami kan, membawa beberapa data. Saya kebetulan alat saya bilang sini, coba saya lihat, tidak ketemu NIK-nya, saya cek namanya. Yang penting ada namanya. Belum ketemu juga tanggal lahir. Ketemulah tanggal lahirnya ataupun tempat lahirnya. Akhirnya baru ketahuan. Ngakunya orang Sulawesi ya, tentunya orang Aceh. Saya bilang, ini betul nggak fotonya? Kebetulan walinya pada hafal ya. Oh iya Pak, betul. Rupanya orang Aceh. Jadi data alhamdulillah kita bisa lihat. Ya. Nah sebetulnya hak itu sudah diberikan. Berikan. Nah manfaatkanlah. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi pendaftaran penduduk ini ada tadi pelaporan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil. Ini banyak nih. Tuh kalau capil lebih banyak. Ada kelahiran, ada kematian, ada perkawinan, pengangkatan anak. Ya. Boleh nggak kalau sepertinya warga binaan yang perempuan waktu kena hukuman, kemudian dia dalam keadaan hamil dan melahirkan, pas ditanya bapaknya siapa, bingung. Kalau dulu sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang sisi kependudukan, anak yang dianggap tidak punya orang tuanya bingung tidak punya akte kelahiran, sekarang wajib diterbitkan apabila dilaporkan. Hanya saja di dalam akte kelahirannya, kalau yang bersangkutan diketahui ibunya, nama ibunya, catat nama ibunya saja. Berarti ayahnya tidak diketahui. Kemudian kalau sebutnya, Pak, bapaknya ini Pak, tapi dia lari Pak, entah kemana. Boleh nggak? Boleh. Disebutkan kalau sebetulnya si ibunya memang legowo, pengen bapaknya disebutkan, disebutkan. Tetapi di bawah di pinggirnya ada catatan pinggir. Kenapa? Karena dari perkawinan yang tidak tercatat. Oleh karena itu, Bapak Ibu nanti tolong dicek kartu keluarganya. Kalau yang masih lama, yang tebal, tolong dicek. Pasti statusnya masih ada yang kawin, belum kawin, kawin, belum kawin. Sekarang sudah didata dengan kartu keluarga yang baru. Kawin pun juga, kalau Bapak Ibu tidak memberikan fotokopi surat nikah ke Dukcapil, maka pada waktu kami buatkan tulisannya kawin tidak tercatat. Jadi seolah-olah kawin siri. Kasihan nanti pada saat ngotot Bapak Ibu tidak menyerahkan fotokopi surat nikah, kemudian punya putra putrinya akte kelahirannya dikeluarkan, nama ini dari seorang ibu dan bapak dari perkawinan tidak tercatat. Jadi seolah-olah kawin siri. Padahal ada. Maka dari itu ya sekarang kan kertas putih. Kertas putih ada tanda tangan kepala dinasnya, barcode. Ya. Nah, tolong dicek lagi, kalau di rumah belum ada, nanti tolong diupdatekan. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, next. Ini data perseorangan, database Bapak Ibu selama melakukan perekaman ada di dalam database kami yang kami jaga betul-betul kami amankan. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini belum pernah ada kebocoran data kependudukan dari Dirjen Dukcapil atau dari Dukcapil provinsi maupun kabupaten kota. Insya Allah kita jaga betul, ya. Karena server yang ada di pusat, saya pernah ke kantor Kumham pusat, saya tercengang melihat servernya satu ruangan, ya, satu lantai itu. Waduh, saya bilang kan luar biasa nih server Kumham. Istilahnya kalau mobil Ferrari, tapi jalannya di jalan desa. Servernya begitu hebat, besar, kapasitas di apa semua, tapi pemakainya hanya beberapa dirjen aja. Betul nggak Pak? 2018 saya kesana.
Tapi sekarang kan sudah mulai datanya. Karena servernya Kumham luar biasa. Saya lihat dalam satu ruangan itu. Di lantai berapa kalau nggak salah? Lantai 3 ya. Lantai 3 atau lantai 4. Karena mau masuk aja kan pakai data. Kebetulan saya datang, diterima Pusdatin waktu itu. Terus Kodim. Alhamdulillah saya lihat luar biasa. Nah, alhamdulillah sekarang artinya tidak ada masalah. Data-data tersimpan itu memang di Kumham servernya sudah memadai. Ya. Artinya untuk 3 kementerian aja sudah bisa masuk, bukan 1 kementerian lagi. Karena saya melihatnya langsung. Bapak Ibu, ini data yang ada. Mohon maaf saya nggak bawa laser point. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melakukan perekaman, itu ada nomor kartu keluarga, nomor NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal bulan lahir, golongan darah, agama, kemudian status perkawinan, status hubungan dalam keluarga. Nah, itu ada saya tulis merah. Ada yang tidak boleh kami informasikan dan tidak boleh kami berikan kecuali untuk kepentingan hukum. Itu pun harus ada surat dari APH, ya, yaitu cacat fisik dan mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lain yang merupakan aib seseorang. Kami punya, tapi tidak boleh. Termasuk kalau sebenarnya kami dongkol nih, sepertinya Mas siapa, Pak siapa? Ya? Pak Arpan ya, saya kenal nih Pak Arpan. Wah, rupanya Pak Arpan ini nih, saudara saya gitu kan. Wah, nggak bener nih. Saya cek aja Pak Arpan, truk nicknya. Saya matikan aja nicknya. Bingung nanti Pak Arpan. Pas mau ngambil rekening ada 200 juta butuh kan. Pak dicek Pak, loh Pak nggak aktif Pak, nggak bisa. Mau daftar apa semua, Pak lihat, oh nggak bisa. Mau vaksin yang keempat seperti kan, kok nggak bisa lagi terbit. Ya, itu bisa kami lakukan, tetapi tidak boleh kami lakukan. Kenapa? Karena ada di dalam undang-undangnya yang mengatur kami tidak boleh melakukan di luar kepentingan, apalagi ini menyangkut haknya orang lain. Ya, nah oleh karena itu termasuk data-data ini, sidik jari apa semua itu tidak boleh. Ya, jadi ada di sini tanggal kepemilikan, akte perceraian, ada alamat sebelumnya, alamat sekarang, itu datanya jelas. Ya, next, Bapak Ibu sekalian, inilah artinya implementasi transformasi layanan administrasi kependudukan dari mulai tahun 95. Mungkin Bapak Ibu yang seumuran dengan saya lah, atau mungkin yang umurnya di bawah saya juga yang umur 40-45 ke atas lah, mungkin melihat punya dulu KTP kan, logonya logo kabupaten. Ya, jadi masing-masing berbeda. Bapak punya KTP sekarang, pindah ke sana, daftar lagi, terbitkan nicknya mungkin berbeda-beda. Saya sekolah berapa kali intelijen di Bais, kemudian ada di Ciomas, kemudian pernah di beberapa daerah, selalu bikin KTP. Ini nick berbeda. Tapi setelah terjadinya tahun 2024, adanya Kepres tentang pengelolaan informasi, karena ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, semua NIK untuk satu penduduk. Berlanjut pada tahun 2009 sampai 2011 baru pembuatan penerbitan NIK. Mulailah perekaman 2011, 12, ya kan? Kemudian Bapak Ibu yang punya KTP elektroniknya yang masih ada berlaku, nggak usah khawatir. Selama masih bagus, udah otomatis berlaku seumur hidup. Makanya caranya sekarang itu jangan dihilangkan KTP-nya, terbitkan KTP digital saja. Kebetulan Bu Murliana bawa alat 2, saya juga bawa alat 1. Bisa mudah kok, selama jaringannya bisa mudah. Ya, Bapak Ibu sekalian, nah kami sudah melakukan Dukcapil Go Digital. Kalau ini tidak dilakukan, warga binaan mungkin pada waktu harus mereka mencari data, ini pasti lambat seperti yang disampaikan Pak Heru, susah sebenarnya. Tapi dengan Dukcapil Go Digital, alhamdulillah saat ini jaringan dimanapun, sehingga kayak kami lah bawa alat kemana-mana menerbitkan KTP digital sudah. Inilah transformasi, ya, pemutahiran ilmu teknologi ini sedang berlanjut. Ke depan kita akan satu data Indonesia. Nah, eranya digital, kita jangan ketinggalan. Next, Bapak Ibu sekalian, kenapa sekarang di lapas warga binaan cukup dengan surat lapor ke kami ke Dukcapil, kami turun. Inilah pemurnian data yang bersifat dengan IT ini. Kalau dulu sebelumnya harus lapor RT, Bapak Ibu masih ingat kan? Mau pindah lapor RT, minta surat keterangan RT. Sekarang tidak Pak.
Dirjen Dukcapil, Pak Judan, ini sudah membuat 14 langkah besar. Ini sebetulnya dimulai pada tahun 2017. Terus ya, yang pertama adalah pelayanan integrasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, contoh, saya baru nikah, kemudian saya mau buat KTP statusnya nikah. Datang ke Dukcapil, bawa foto surat nikah, bawa kartu keluarga yang lama. Nah, kalau sepertinya mau bawa istrinya atau suaminya ke dalam satu keluarga tersebut, maka bawa kartu keluarganya dua-duanya, dari keluarga suami dan keluarga istri. Yang terbit, yang tadinya rencana kita hanya minta KTP perubahan status, munculnya nanti kartu keluarga. Bahkan dikasih 3 kartu keluarganya. Kartu keluarga baru yang dari pihak bapak, orang tua si suami, kartu keluarga yang baru dari pihak istri, dan kartu keluarga bagi yang baru yang nikah tersebut. Terus KTP juga, KTP 2 untuk suami istri. Jadi 5 dikasihkan dokumen kependudukan. Padahal tadinya hanya mengurus KTP. Nah, inilah kami sudah terintegrasi. Ya. Kemudian ada pembuatan KTP elektroniknya tanpa pengantar RT/RW. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau sepertinya warga binaan harus menggunakan seperti dulu pengantar RT/RW. Dari lapas harus lapor ke RT setempat, nyari lagi, ya kan? Data, waduh Pak, ini penduduknya bukan sini, cari dulu ke RT yang lain, kemana? Nah, transformasi digital inilah jadi birokrasi ini persingkat. Bagaimana caranya? Pak, saya ini punya anak, tapi dia tadi dibilang tadi itu, ini anak angkat. Boleh kalau anak angkat, tetapi harus bertanggungjawaban melalui putusan pengadilan. Pak, ini adalah ibu saya, dia tidak punya nik. Dengan warga binaan ini kan artinya ada kita kerjasama. Mungkin warga binaan ini memiliki KTP, tapi coba cekkan dulu, betul nggak? Bisa saja ini adalah KTP palsu. Ya, bisa nggak? Bisa. Maka dari itu saat ini kalau ada orang yang merubah status, orang rusak, kemudian ditarik oleh petugas Dukcapil, kami tiap hari langsung kami potong dan kami bakar. Kenapa? Karena KTP elektronik tersebut itu kan stiker. Stiker itu kita bisa buatkan rubah data di apa seluruhnya. Tetapi jangan salah bahwa di dalam kartu KTP elektronik tersebut ada chipnya. Jadi tidak akan bisa. Jadi kalau sepertinya pun stikernya dirubah, tapi pada waktu di card reader dicek, itu yang keluar adalah nama yang sebenarnya ada dalam KTP tersebut. Ya, ini terjadi karena ada tadi tuh pemalsuan KTP, pemalsuan identitas, kebanyakan oleh WNA, tapi difasilitasi oleh kita. WNA dari Bangladesh, kan wajah hampir sama, ya, dari Pakistan. Tadi ngerek tanda tangan kepala dinasnya, bukan yang barcode, berarti bukan. Bagaimana cara mengetahui keabsahannya? Tinggal di handphone, kan ada baca barcode tuh, pindai, kalau ada centang, kemudian ada warna biru, hijau, berarti aktif dan di situ ada logo Kemendagri. Kalau dia merah, berarti artinya tidak aktif. Kemudian kalau tidak muncul, berarti saya nyatakan bahwa dokumen itu palsu. Itu saja. Ya, termasuk akte kelahiran, akte kematian, kartu keluarga, dan pindah datang juga. Ini ada aturannya Permendagri nomor 7 tahun 2009. Next, Bapak Ibu sekalian, Go Digital ini adalah perubahan pola pikir, berpikir serba sistem. Jadi tidak akan perlu dengan berhasil apabila parsial. Satu dimanfaatkan oleh banyak pihak, ya, termasuk kebutuhan-kebutuhan baik Bapak Ibu sekalian sebagai yang membina daripada warga binaan, kemudian mengatasi perbedaan waktu, faktor jarak, kantor bukan satu-satunya tempat bekerja, kayak kami ini bekerja di situ, jadi kan tidak perlu di kantor, tapi masih bisa bekerja dimanapun juga. Benarkan dokumen tidak lagi harus tanda tangan basah, yaitu tadi dokumen dengan tanda tangan elektronik. Saya kira ini bisa langsung next. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir bahwa tanda tangan yang diucapkan dalam dokumen ini sudah sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Dirjen Dukcapil atau Mendagri dengan BSSN, Badan Sandi dan Siber Negara, ya, Badan Siber dan Sandi Negara. Jadi ini sudah, ya, jadi insya Allah akan terjaga, ya. Termasuk tadi Ibu Kalapas kan, Ibu Kakangli menyampaikan
Sekarang ada pemberitaan-pemberitaan bagaimana media, medsos kok bersebaran dari warga binaan. Kenapa? Pak Kadis, ada nggak jammer? Saya bilang, Bu, beli saja, Bu. Oh, tapi mahal. Belinya yang lokal-lokal saja. Yang jaraknya mungkin hanya 20-50 meter saja. Simpan di tempat pintu-pintu dekat pintu masuknya rutan. Karena kalau seperti pakai yang besar, nanti Bapak Ibu sebagai petugas bingung juga, nggak bisa nelpon. Harganya, saya kalau nggak salah ya, ada yang 2 juta ada yang 5 juta ada yang 10 juta ada, yang 100 juta ada. Tinggal kapasitasnya saja. Supaya mungkin yang ngumpet-ngumpetnya supaya jangan bisa ya, simpan aja di dekat pintu jeruji itu, tapi di luar itu simpan. Terus jadi menjammer ya. Tapi tadi itu resikonya memang untuk petugas kita, kalau kena juga hilang jaringannya ya. Jadi nggak sulit. Tadi saya sampaikan juga ke Bu Kanwil, Bu, kalau memang pakai besar, kalau untuk ada acara-acara, kami aja dulu kalau saya TNI itu dulu pada presiden di apa semua, kita bawakan dari tim jammer, jadi tidak boleh ada ya. Termasuk alhamdulillah Pak Farid, dari yang kemarin surat yang sudah diberikan ke kami, beberapa dinas sudah melapor ke saya dan sudah kami validasi datanya. Bagi yang belum tidak diketemukan, maka diterbitkan nik baru dan langsung direkam ya, nik baru dan langsung direkam bagi lapas. Ada yang belum, kemudian saya sampaikan apabila yang dari luar provinsi agar pindahkan saja ya, pindahkan. Hanya saja Bapak Ibu sekalian, untuk memindahkan tidak boleh alamat dalam kartu keluarganya adalah alamat rutan, tapi bisa dititipkan kepada petugas rutan yang rumahnya ya di sekitar sana lah, boleh ya, warga binaan. Jadi tidak boleh menggunakan alamat lapas atau alamat rutan, jadi tidak boleh, tapi titipkan saja ya, dititipkan dari pegawai-pegawainya. Kemudian ini ada kita kadang-kadang untuk pemilu ya, kalau KTP elektroniknya dalam keadaan terbatas, maka kita keluarkan suket hanya untuk 14 hari. Begitu juga pada waktu itu yang sebelum terjadi 2018-19, mungkin juga warga binaan menggunakan suket. Tapi alhamdulillah saat ini ya, karena warga binaan yang kemarin sudah tervalidasi, sudah diberikan KTP-nya. Jadi tolong KTP-nya Bapak Ibu, silakan mungkin kalau mau disimpan di pegawai di petugas atau mau diserahkan di warga binaan, sehingga itu jangan sampai hilang. Kemudian kami juga ada memproses buku pokok pemakaman. Nah Bapak Ibu sekalian, mungkin saja apabila ada warga binaan yang wafat, maka itu dilaporkan dan diusahakan agar masuk atau didaftarkan atau dikuburkan di tempat penguburan umum, sehingga akan terdata. Karena banyak yang sebagai kuburan keluarga ataupun yang masih saat ini masyarakat belum memiliki buku pokok pemakamannya, sehingga kami tidak bisa data, mereka tidak lapor. Tapi insya Allah kalau di lapas, selain yang belum merekam juga melapor, tolong yang meninggal juga dilaporkan kepada kami. Kemudian ini bentuk kerjasama dengan institusi untuk dukung pelayanan hidup, termasuk dengan Kumham ini. Next, ini saja bahwa kami semangat untuk melindungi pemilih, menyelesaikan perekaman KTP, melalui gotong royong, melakukan pelayanan jemput bola. Ini kami lakukan. Terus sampai dengan menyediakan belangko KTP dengan jumlah yang cukup, itu yang kami lakukan dari Dukcapil Provinsi Lampung beserta Dukcapil Kabupaten Kota. Next. Nah ini yang waktu tahun 2021 ya, kalau tidak salah, 2021 masih pandemi ini, menjelang ke sana kami turun, saya dengan kota di lapas rekaman pada waktu itu. Ini saya di bawah itu ngobrol, rupanya ketemu mantan anggota juga, karena udah dipecat jadi dia masuk ke lapas umum karena narkoba ya, narkoba. Nah ini kemudian kemarin ini sampel aja. Next. Nah ini yang di lapas Tanggamus ya. Mana lapas Tanggamus? Sudah ya. Kemarin yang Tanggamus sudah dilaksanakan ya. Perekaman validasi data. Ya. Ini sudah. Yang lain sudah melaporkan, termasuk Bu Mur ya, sudah kemarin ya, sudah melaporkan. Baik Bapak Ibu sekalian, nah ini karena dalam rangka next, dalam rangka pemilihan, ini sebagai pengetahuan saja.
itu diinformasikan ya. Next, untuk jumlah penduduk kita ya, kita sudah berubah dari tadinya 12 juta, 11 juta, sekarang tinggal 8.947.458 jiwa ya. Ini nah, kabupaten kotanya sudah. Kalau nanti dari warga binaan yang tidak punya NIK-nya banyak, nanti akan nambah, tergantung nanti di kabupaten mana yang bersangkutan masuknya ya. Next, nah ini jumlahnya per semester. Next, ini grafiknya dari 2013 turun dia Bapak Ibu sekalian, dari 9,5 juta. Mungkin kalau dulu pernah 12 sampai 13 juta, dari mana? Itu data BPS ya. BPS itu kan berdasarkan coklit ya. Tapi kalau ditanya, Bapak tahu nggak di BPS itu ada nggak NIK-nya, ada nggak namanya? Nggak ada yang tahu. Dia hanya mencatat jumlah. Tapi kalau kita by NIK, by address jelas ya. Jadi di judulnya itu secara administrasi lengkap. Next. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Ibu Kakanwil, kita untuk mengetahui DP 4-nya. Ini mungkin nanti ya, DP 4 kita ini Indonesia ini dari 273 juta, untuk rencana nanti 14 Februari 24 ada 206 juta untuk pemilih. Nah, tanggal pilkada 27 Novembernya ada 210 juta. Jadi menambah 4 juta selama dari Februari ke November. Berarti sudah ada kurang lebih berapa? 4 juta untuk pemilih berikutnya. Next, sementara ini saya mendapatkan informasi dari KPU bahwa untuk di kita ini ada 5.700.000 pemilih ya yang sudah melakukan perekaman, itu kurang lebih 6.800.000. Maka sekarang sedang dimutakhirkan ya. Nanti dengan digital ID setelah KPU memberikan, Bapak Ibu akan diketahui nanti dengan digital KTP digital itu, karena ada kerjasama bisa mengetahui TPS mana kita nanti untuk memilih. Ini ya ada 5 juta rencananya. Jadi ada kemarin laporan ya, ini baru data dari KPU. Nanti kami diberikannya setelah kurang lebih 6 bulan nanti menjelang pemilu. Next, nah ini persiapan menjelang pemilu. Kami penuntasan target perekaman, mulai melakukan perekaman di sekolah, perekaman kemudian juga termasuk di warga binaan ini. Next, paralelnya tetap tegak lurus terhadap regulasi, jadi kami tetap harus menjalankan sesuai aturan ya tadi. Jadi kami tidak boleh keluar daripada regulasi yang ada. Next, Bapak Ibu sekalian, nah ini saya perkenalkan untuk penutup daripada kegiatan tadi yang disampaikan. Tadi malam saya bicara dengan Pak Farid, saya bilang, Pak Farid sudah punya KTP digital belum? Oh belum katanya. Perkenalkan, silakan nggak apa-apa, nanti kedepannya yang kantor Kumham sana silakan, Bapak Ibu yang lapas nanti silahkan surati Kadis Dukcapil Kabupaten Kotanya untuk minta pengaktifan KTP digital di lapas, sehingga nanti datang stafnya, kemudian stafnya. Yang penting nanti persyaratannya jangan lupa bawa KTP-nya dan handphonenya Android. Untuk yang iPhone belum bisa ya, karena mereka masih jual mahal iPhone ya. Apa ini identitas kependudukan digital mendukung pemilu? Iya, kenapa? Karena di dalam KTP digital itu sudah ada kartu pemilunya. Next, dan jangan khawatir, dasar hukum KTP digital ini ada di dalam ini, dalam undang-undang ya, dalam undang-undang Admindu, kemudian ada Permendagri-nya ada 95 dan ada yang terbaru adalah 72 2022 ya. Jadi tidak usah khawatir bahwa ini berlaku. Mungkin kalau seperti yang sudah ada kemudian kemarin ke hotel atau ke bandara belum, bertahan saja. Ini KTP dari Kemendagri loh, gitu. Sampaikan aja ya, Pak kami mau fotokopi Pak KTP Bapak, suruh aja. Nanti yang di handphone itu fotokopi bisa ya. Perbedaannya kalau KTP biasa di fotokopi hanya gambar KTP, kalau yang di handphone mungkin ada tambah handphonenya, tapi kan hanya sebagai persyaratan dia menyimpan saja ya. Next, ini konsepsinya bahwa identitas pendiri kita ada informasi elektronik yang digunakan untuk memprestasikan dokumen yang dimiliki oleh Bapak Ibu ya, dengan quick response ya. Jadi ada QR-nya.
QR-nya ini sebagai pengaman. Next, fungsinya yang pertama adalah pembuktian identitas, Bapak Ibu sekalian, autentikasi identitas dan otorisasi identitas. Next, syaratnya yang pertama, kami sudah melakukan dengan ada sistem informasi administrasi kependudukan, kemudian penduduk sudah melakukan perekaman. Bagi penduduk yang belum merekam tidak bisa KTP digitalnya, ya. Kemudian harus memiliki handphonenya juga, dan termasuk jangan lupa ada datanya, internetnya. Bapak kalau punya handphone juga nggak ada datanya, nggak bisa download, nggak bisa buka, juga tidak bisa. Kuotanya ya. Tapi sekarang kan area publik sudah bisa ada wifi-nya. Nah ini daerah memiliki jangkauan jaringan. Saya kira lapas rutan kan sebelumnya juga sudah ada, ya. Tidak ada yang di pelosok-pelosok. Next, ini tujuannya, ya. Jadi terintegrasi data penduduk, tersedianya kode QR. Next, manfaatnya ini pelayanan adminduk menjadi mudah, cepat, efektif, dan efisien. Kemudian menghemat anggaran untuk negara, ya, 200 sampai 400 miliar per tahun. Jadi tidak lagi mencetak KTP elektronik. Bukan tidak mencetak, artinya sudah dikurangi, ya. Kemudian tidak tergantung pada vendor. Kenapa? Ini pembuatan KTP digital ini bukan menggunakan pihak tiga, tapi Dirjen Dukcapil menggunakan para tenaga ahli teknologi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kuncinya supaya kalau kita punya teknologi bersifat elektronik begini, untuk merekrut para hacker-hacker itu pasti aman. Kalau kita punya nih inovasi, punya aplikasi supaya aman, cari aja hacker-hacker itu yang biasa. Tanya berapa kamu setahun kalau menghacker itu dapat uang, udah gitu, tapi dia kan deg-degan kan kalau kena. Tanya saja, coba kalkulasikan, pasti lebih gedean dana dari kita. Rekrut saja, itu insya Allah hebat-hebat luar biasa. Walaupun memang tim-tim ahli IT kita juga memang hebat-hebat, ya. Tapi kadang-kadang nih hacker-hacker ini kan jago-jago. Hackernya Indonesia ini kan paling ditakuti, baik Malaysia, Singapura itu paling ditakuti, Australia juga paling ditakuti, ya. Tapi ya sudah, artinya ada juga kita memang orang-orang kominfo dari pusat sampai dengan daerah itu orang-orangnya IT. Kebetulan saya juga punya ini Pak Romi, nah ini juga orang IT, beliau juga termasuk yang menjaga data-data kami juga. Beliau yang membuat aplikasi-aplikasi yang di Dukcapil juga. Ya, next. Ini keamanan identitasnya. Jadi nanti verifikasi wajah itu sebagai validasinya, ada kode QR-nya, kemudian mencatat history, kemudian kode QR itu hanya 90 detik, kemudian hanya bisa dipindai dan tidak bisa di screenshot. Di download bisa, ya, screenshot nggak bisa. Next, ini proses penerbitannya, Bapak Ibu mungkin yang belum, ya, tapi tadi yang sudah. Ini caranya. Next, nah gambarnya ini. Next, ini ya di handphonenya masuk aplikasi Play Store, ketik identitas kependudukan digital, baru nanti ada install, ya. Setelah install, next, masuk ada gambar itu, di bawahnya hijau daftar, kemudian masukkan email, jangan sampai salah 2 kali, kemudian nomor handphone 2 kali. Bapak Ibu sekalian, nomor handphone yang didaftarkan dengan nomor NIK kita. Kalau yang tidak didaftarkan nomor NIK kita tidak akan bisa. Kemudian nanti ada di bawahnya warna kuning verifikasi data, kemudian diklik dan nanti next, muncul seperti ini, ya. Ada yang handphone pada waktu muncul yang hijaunya ambil fotonya ada di bawah, sehingga bingung, Pak ini mau diapakan? Scroll ke atas sedikit, ada tulisan ambil foto, ambil. Jangan lupa ada tulisan biasanya itu di ujung sana tuh, ada izinkan identitas kependudukan mengambil gambar, izinkan. Ada saat aplikasi digunakan 2 kali itu, klik, sehingga nanti akan muncul next. Nah seperti ini, ya. Ambil foto kita, selfie. Nanti scan barcode-nya, ada yang warna hijau di atas scan barcode-nya, itu nanti yang scan petugas. Karena dimasukkan nih, baru keluar di data server kami, ya, barcode-nya. Next, nanti
Nah ini next. Nah ini nanti, ini yang punya petugas ya. Setelah masuk nih, keluarkan, kemudian nanti baru di scan oleh handphonenya. Next, selesai, pindai, maka nanti ada tulisan pendaftaran berhasil, penduduk mendaftarkan. Pelaksanaan rapat kerja teknis pemasyarakatan tahun 2023 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Lampung. Kegiatan Rakernis Pemasyarakatan tahun 2023 bertemakan pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan koordinasi dalam pemutakhiran data pemilihan untuk pemilu tahun 2024 di Lapas dan Rutan. Rakernis yang berlangsung di Sunset Beach Resort dibuka oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Lampung, Farida Junaidi, selaku Ketua Pelaksana Rakernis 2023. Rakernis ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Lampung, Sorta Delima Lumban Tobing, Kadif Yangkum, Alpiusa Rumahang, dan juga seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan dan LPKA Selampung. Turut hadir pula tamu undangan Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Lampung, Ahmad Saifullah, serta Kabid Fasilitas Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, Romi Henry, dan tamu undangan lain. Dari Kabupaten Pesisir Barat, Tim Liputan Momentum TV melaporkan. Kami ucapkan terima kasih kepada